Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan selalu. Sebelum kita mau belajar, Ibu ada pantun nih. Ada air di atas talas, tidaklah basah saat hujan. Jangan jadi anak pemalas, nanti susah dapat pelajaran. Ibu kan izin share screen ya. Nah, bisa dilihat. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep momentum dan impuls dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan momentum dan impuls dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan momentum dan impuls dengan penuh tanggung jawab. Lalu di sini ada kompetensi dasar dan indikatornya, yang dimana kompetensi dasarnya yang pertama, menerapkan konsep momentum dan impuls, serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Indikator pencapaiannya, yang pertama ada mendefinisikan konsep momentum dan impuls, menentukan konsep hubungan momentum dan impuls, menerapkan konsep momentum dan impuls. Lalu ada menganalisis hubungan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan percobaan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan membahas sedikit pada pertemuan sebelumnya nih, yaitu tentang usaha dan energi. Ibu mau tanya, masih ingat nggak nih? Apa yang dimaksud dengan usaha? Ya, betul. Usaha adalah gaya yang bekerja pada benda, sehingga benda itu mengalami perpindahan. Lalu ada lagi, ada berapa macam sih energi itu? Sebutin coba. Ya, betul. Ada dua. Apa aja? Energi kinetik dan energi potensial. Oke, pertanyaan berikutnya. Coba sebutin contoh dari usaha itu. Apa aja? Ya, betul. Seorang mendorong meja, lalu ada seorang mengangkat barang. Oke, kita lanjut. Di sini ada peta konsep. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang peta konsep yang di mana. Sebentar ya. Yang di mana momentum ini besarnya tergantung massa dan kecepatan. Lalu momentum ini memenuhi hukum kekekalan momentum. Yang di mana hukum kekekalan momentum ini diterapkan pada asas pendorong roket, lalu ada tumbukan ayunan balistik. Nah, yang ditumbuhkan ini ada tiga lenting, yaitu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting. Nah, momentum ini menyebabkan perubahan impuls, yang dimana impuls ini besarnya tergantung gaya, gaya dan waktu bekerjanya gaya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada manfaat mempelajari materi momentum dan impuls. Yang pertama, memahami alasan mengapa benda yang bekerja memiliki daya tahan yang lebih besar. Lalu yang kedua, mengembangkan pemahaman tentang perubahan momentum dan impuls. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang alat fisika seperti
span gun. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar. Ibu mau nanya, pernah nggak kalian tuh melihat truk atau mobil kecil? Kira-kira mana nih yang sulit dihentikan? Oke, belum tahu ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi, ada yang nggak tahu yang tentang momentum. Jadi hari ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Oke, lanjut. Pasti momentum itu, momentum suatu benda adalah hasil perkalian antara massa dan kecepatan benda tersebut pada saat tertentu. Eh, yang dirumuskan P sama dengan M kali V. Keterangannya itu P adalah momentum, M itu massa, V-nya itu kecepatan. Atau juga momentum itu dapat diartikan semakin besar momentum yang dimiliki suatu benda, maka semakin sulit untuk menghentikannya. Dan makin besar efek yang diakibatkan jika menabrak atau menubruknya. Seperti contohnya itu kayak contohnya itu seperti tabrakan. Makanya ibu tanya tadi kalian pernah lihat truk truk dengan truk dengan taksi tadi ya. Oke, lanjut. Sebelum itu boleh perhatikan video berikut ini. Sebentar ya. Nah, tadi ini pengertiannya. Momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan, di mana semakin besar momentum yang dimiliki sebuah benda, maka semakin sulit untuk menghentikan gerakannya, dan semakin besar dampak yang ditimbulkan bila benda itu berhenti akibat pertumbukan dengan benda lain. Nah, rumusnya benar ya tadi, P sama dengan M per V. Oke, kita lihat. Nah, udah diperhatikan ya, bola yang menggelinding. Lalu bola tersebut memiliki massa dan kecepatan, maka dapat kita petakan bahwa bola tersebut memiliki momentum yang besarnya adalah massa dikali kecepatan. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih videonya, kita lanjut videonya ya. Nah, bisa dilihat nih videonya. Perhatikan mobil berikut. Diketahui bus dengan massa 5.000 kg. Manakah yang lebih sukar untuk diberhentikan? Yang susah diberhentikan gitu. Ya, betul. Bis, kenapa? Kenapa? Ya, betul. Karena massa truk lebih besar dibanding massa taksi. Terus juga ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana jika taksi melaju dengan kecepatan tinggi, lalu sedangkan truk hanya melaju dengan kecepatan rendah? Manakah yang lebih susah dihentikan kira-kira? Ya, betul. Taksi. Kenapa? Kenapa taksi gitu yang susah diberhentikan? Ya, karena taksi melaju dengan kecepatan tinggi. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Nah, bisa dilihat sebuah sedan dengan massa total termasuk pengemudinya 400 kg bergerak dengan kecepatan 54 km per jam.
Yang ditanya yang pertama, tentukan momentum mobil sedan saat itu. Lalu yang kedua, berapa momentum jika kecepatannya 72 kilometer per jam. Ini soal kedua. Sebuah benda dengan massa 2 kilogram jatuh bebas dari suatu ketinggian 8 meter di atas tanah. Nah, yang ditanya, tentukan besar momentum ketika benda sampai di permukaan tanah. Dengan percepatan gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Oke, kita selesaikan. Oke, kita lihat nih ya. Mula-mula kita diketahui dulu ya. Nih, diketahui. Yang pertama, masanya tadi berapa? 400 kilogram. Lalu, dengan kecepatannya awal 54 kilometer per jam. Kita sederhanakan menjadi 5 meter per second. Lalu tadi kecepatan keduanya itu 72 kilometer per jam. Menjadi 20 meter per second. Ditanya tadi apa yang pertama? Momentum. Lalu yang kedua, momentum saat kecepatannya 72 kilometer per jam. Oke, tadi rumus. Rumus momentum apa? Iya, betul. M dikali V, yang dimana M itu 400, ini 400, ini 400, dikali V-nya tadi berapa? 15, sama dengan 6.000 kilogram meter per second. Lalu yang kedua itu momentum saat kecepatannya 72 kilometer. Nah, bisa dilihat, berarti kita sama nih caranya. Caranya rumusnya seperti ini ya. Bisa dilihat. Nah, jadi kan ini duanya nih, yang kedua. Jadi 400 dikali 20 sama dengan 8.000 kilogram meter per second. Lalu yang kedua, cari diketahui. Diketahuinya masanya berapa? 2 kilogram. Lalu hanya 80 meter. Yang ditanya apa? Momentumnya ya. Tadi rumusnya apa? M per V. Yang dimana V-nya dulu yang kita cari, kan V-nya belum ada nih. Jadi akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 kali 80 yang hasilnya akar 1.600. Akar dari 1.600 itu adalah 40 meter per second. Lalu kita cari ya tadi rumusnya P sama dengan M per V, yang dimana M-nya itu 2. Lalu, nah lihat. Oke, lanjut. Nah nih, kan 40 tadi. 40. Jadi hasilnya 80 kilogram meter per second. Jadi besar momentumnya berapa? 80 kilogram meter per second. Oke, kita lanjut. Lanjut. Tadi kan momentum udah, sekarang impuls. Apa yang dimaksud dengan impuls? Impuls adalah hasil perkalian antara gaya dan selang waktu saat gaya bekerja. Yang dirumuskan I sama dengan F delta T. Keterangan itu ada I itu impuls, F itu gaya, delta T itu adalah selang waktu. Oke, kita lanjut. Boleh kita perhatikan video berikut ini. Sebentar ya. Oke, kita lihat ya, perhatikan. Oh, apa?
Gimana tuh? Oke. Bisa diperhatikan tadi kan ini Ronaldo ketika dia menendang bola, dia memberikan gaya yang menyebabkan bola itu berpindah gaya. Gayanya itu adalah kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Dia nendangnya cepat kan tuh. Nah, terus waktunya juga singkat. Jadi itu juga disebut dengan impuls. Oke, kita lanjut. Ibu mau tanya nih, kalian coba sebutin peristiwa lain sebagai contoh penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja tuh? Ya, betul. Saat raket memukul bola tenis. Lalu ada saat tongkat kayu memukul bola. Ya, betul tadi ya. Saat palu memukul paku di atas papan. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang bisa dilihat contoh soal yang pertama yaitu sebuah bola bergerak dengan kecepatan 80 meter per second. Kemudian bola tersebut dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 8.000 Newton selama 0,004 second. Tentukan besar impuls gaya pada bolanya. Mula-mula kita diketahui dulu nih. Ini diketahui. Kecepatannya 8 meter per second, gayanya 8.000 Newton, waktunya 0,00 second. Yang ditanya apa? Pasti impuls dong. Jadi, tadi rumus impuls apa? Impuls apa ya? Ya, betul. F dikali delta T. Ya, yang dimana F-nya itu tadi 800 nih ya. 800. Lalu waktunya 0,04 sama dengan 32. Jadi besar impulsnya itu pada bola 32. Oke, lanjut. Kita ke hubungan momentum dan impuls. Nah, bisa dilihat berdasarkan hukum 2 Newton diperoleh F sama dengan M dikali A. Karena A di sini sama dengan V2 min V1 per delta T, maka F sama dengan M V2 min V1 per delta T. Yang dapat disederhanakan lagi menjadi F delta T sama dengan M buka kurung V2 min V1 tutup kurung. Yang dimana itu tadi momentum, M itu massa, F itu kecepatan. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, bisa dilihat, apa coba Ibu bacakan ya. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan 80 meter per second. Kemudian bola tersebut dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 8.000 Newton selama 0,004 second. Tentukan besar gaya yang diberikan air pada mobil. Bisa dilihat ini penjelasannya. Ini diketahui oh maaf ini salah. Maaf ya. Soalnya tuh jadi Ibu bacakan saja. Jadi soalnya itu seseorang sedang mencuci mobil. Air yang keluar dari selang memiliki debit 1,2 kilogram per second dan laju air 15 meter per second. Air diarahkan ke salah satu sisi mobil secara horizontal hingga partikel-partikel air menumpuk di dinding mobil. Dengan ditanya, tentukan besar gaya yang diberikan air pada mobil. Oke, mula-mula anggap saja arah sumber X positif ke kanan, massa air yang keluar tiap sekunnya. Diketahui M-nya itu 1,2. Ini 1,2 kilogram bisa kecepatan awalnya 15 meter per second, lalu kecepatan keduanya 0.
Yang ditanya apa tadi? Gaya. Oke, F ya. Nah, di sini penyelesaiannya tulisnya hubungannya tadi, hubungan antara momentum dan impuls yang dimana menjadi F delta T sama dengan delta T. Lalu kita pindah luas nih, dia menjadi, nah bisa dilihat ya, F sama dengan delta P per delta T, sama dengan MV2 min MV1 per delta T. Lalu bisa dipisahkan lagi, M buka kurung V2 min V1 tutup kurung per delta T. Lalu masanya tadi berapa? 1,2. Masukin. Lalu V2-nya 0 min 15 per 1. Satunya dari mana? Delta T. Tadi di soal kan ada tuh. Menjadi sama dengan min 18 Newton. Kenapa jadi 18 Newton? Karena tanda negatif itu menunjukkan mobil memberi gaya perlawanan ke kiri untuk menghentikan laju air. Jadi berdasarkan hukum 3 Newton, air memberi gaya pada mobil dengan arah ke kanan sebesar 18 Newton. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kita lanjut ke kita lanjut ke LKPD. Bisa dilihat LKPD yang Ibu bagikan tadi. Nah, LKPD-nya nih ya. Nah, bisa dilihat awal-awalnya kan itu cover lah pasti ya. Lalu di slide selanjutnya ada nama anggota kelompok. Kalian tulis kelompoknya yang tadi Ibu bagikan. Lalu ditulis kelasnya berapa, kelas berapa gitu. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep momentum dan impuls dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara momentum dan impuls dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan momentum dan impuls dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ada contoh masalah satu, yang dimana momentum dalam olahraga. Seorang pemain bola basket dengan massa tertentu bergerak pada kecepatan tertentu saat dia berhenti tiba-tiba. Berapa besar gaya yang diberikan untuk mengembangkan jadi nol dalam waktu yang singkat. Lalu masalah kedua nih, contoh bisa dilihat gaya pada gaya pada bola tenis, yaitu seorang pemain tenis memukul bola dengan gaya tertentu selama 0,1 detik. Berapa besar impuls yang diberikan pada bola dan bagaimana hal ini mempengaruhi momentum bola jika massa bola diketahui? Oke, lanjut. Di sini ada bagian koneksi yang dimana kalian, ini contohnya ya, yang dimana kalian dapat gambar keterkaitan konsep tersebut melalui mind mapping di masalahnya. Masalah tadi, ya mind mappingnya bisa seperti ini, peta konsep atau peta konsep. Lalu dari peta konsep ini kalian beri pertanyaan. Membuat pertanyaan dari peta konsep ini, lalu di sini ada bagian aplikasi. Aplikasi itu maksudnya cari contoh masalahnya gitu kan. Nah, dari masalah ini kalian diskusi untuk membuat pertanyaan, dua pertanyaan ditulis di sini. Oke. Nah, di bagian diskursus juga cari masalah lagi. Dari masalah mulu ya. Ya, dari masalah ini juga sama seperti tadi, pertanyaan, dua pertanyaan. Lalu di improvisasi sama juga, lalu di refleksi juga ada. Refleksi ini kayak kita habis bahas apa nih, lalu dibuat masalah apa permasalahannya, kayak kayak gimana ya, masalahnya itu kayak buat ini
kejadian apa gitu, contoh kejadian. Lalu dibuat pertanyaan juga, 2 pertanyaan. Oke, boleh silakan diskusi. Sudah? Ya, sudah ya. Boleh presentasikan kelompok 3. Oke, terima kasih untuk yang sudah maju ke depan untuk presentasi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi kesimpulan hari ini apa anak-anak? Kita bahas apa? Tadi bahas apa aja? Tentang momentum. Lalu, apa lagi ayo? Tentang momentum. Terus ada rumusnya. Rumusnya tadi apa? Rumus momentum apa tadi? M kali V. Lalu ada impuls. Impuls itu apa? Pengertiannya adalah hasil kali antara gaya dengan selang waktu saat gaya bekerja. Lalu rumusnya gimana? Ya betul, I sama dengan F kali delta T. Lalu tadi ada apa? Contoh ya, contoh dari impuls. Kira-kira tadi apa? Contoh dari impuls. Terus ada hubungan momentum dan impuls. Nih, sepertinya kalian sudah paham ya pembelajaran hari ini tentang momentum dan impuls dan hubungannya juga. Pembelajaran selanjutnya di minggu depan itu tentang hukum kekekalan momentum. Sebelum itu, Ibu ada kuis nih, nanti dikerjakan ya buat PR minggu depan. Udah dicatat? Ibu tadi sudah kirim ya. Oke. Nah, oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat dicerna dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bu ada pantun lagi nih, kan tadi awal ada pantun, akhir juga ada pantun dong. Biru laut seperti kolam, ikan paus paling pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.